Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firmansyah Marwan. Saya adalah mahasiswa Politeknik Negeri Medan, jurusan Teknik Komputer dan Informatika, program studi Manajemen Informatika dengan NIM 1905 102022 dari kelas MI 5A. Di sini saya akan mempresentasikan hal-hal yang sudah saya pelajari dari mata kuliah seminar dengan dosen pengampunya, yaitu Ibu Lamtiur Sinambela, SSI, MSI. Baiklah, langsung saja saya akan presentasikan apa yang sudah saya pelajari di mata kuliah seminar ini. Pertama, saya akan menjelaskan yaitu karakteristik karya ilmiah. Ada pengertian seminar di sini, yang dimana pengertian seminar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah menjelang untuk pembahasan ilmiah atau hasil penelitian yang dipimpin oleh seorang ahli dan dihadiri oleh beberapa penyangga. Kenapa perlu diadakannya seminar? Yang pertama itu, dalam seminar terlontar banyak ide-ide cemerlang. Kemudian tergalinya potensi-potensi yang tersembunyi. Lalu kemudian terjadinya berbagai diskusi dan perdebatan yang membuahkan rumusan-rumusan, kesimpulan-kesimpulan, atau rekomendasi, yang dimana hasilnya akan digunakan oleh para pembuat keputusan untuk menentukan sikap dan tindak lanjut yang bersifat strategis dan berdampak luas dalam kehidupan masyarakat. Lalu, kenapa perlu seminar? Yaitu alasan yang lain adalah untuk bisa lebih memahami apa yang dibuat. Seperti misalnya membuat KTI, seperti itu. Khusus mahasiswa di bawah bimbingan dosen yang bersangkutan dapat melakukan simulasi-simulasi pelaksanaan sebuah seminar, sekaligus menokohkan diri mereka menurut peran-peran yang ada, apakah sebagai panitia, pembawa acara, moderator, pemakalah, dan peran lainnya. Konsep dasar karya ilmiah. Karya tulis ilmiah merupakan tulisan yang membahas ilmu pengetahuan yang disusun secara sistematis dengan menggunakan bahasa yang benar. Syarat minimal dalam sebuah karya ilmiah, tentunya menggunakan bahasa tulis sebagai medianya. Lalu ada membahas konsep ilmu pengetahuan, lalu disusun secara sistematis. Yang terakhir, dituangkan dengan menggunakan bahasa yang benar. Nah, di sini terdapat hakikat karya ilmiah. Karya seseorang didasarkan atas kebenaran logika rasional dan kebenaran ilmiah yang berupa hasil penelitian lapangan dan laboratorium. Yang kedua, hasil ide atau inovasi baru. Yang ketiga, berupa skripsi, tesis, atau disertasi. Skripsi ini adalah karya ilmiah untuk mahasiswa sarjana. Lalu tesis yaitu karya ilmiah untuk mahasiswa pasca sarjana atau S2. Lalu disertasi adalah karya ilmiah untuk mahasiswa S3. Seperti itu. Serta ada juga artikel, jurnal, makalah, buku ajar, dan sejenisnya. Nah, di sini ada jenis karya tulis ilmiah itu dapat dilihat dari yang pertama ada laporan. Laporan dibagi menjadi dua. Ada laporan teknik. Contoh laporan teknik itu adalah hasil survei atau eksperimen, atau bisa juga dalam bentuk partisipasi. Lalu ada laporan penelitian, yang dimana laporan penelitian itu hasil pengkajian literatur dan pendekatan empiris. Ada buku daras atau textbooks, buku yang dipelajari, dan isinya adalah kumpulan teori suatu ilmu pengetahuan. Lalu ada statusnya juga, yaitu siapa yang menulis dan tujuan subjektifnya apa. Lalu kemudian ada kertas kerja, ada makalah, ada skripsi, tesis, dan disertasi. Tujuan objektif atau tujuan praktis. Yang pertama, menjelaskan masalah, lalu memberikan penilaian atau komentar,
memberikan sanggahan, memberikan saran sebagai pembuktian hipotesis, serta untuk mengajukan rancangan. Ciri-ciri karya ilmiah. Yang pertama adalah mendalam atau tuntas. Artinya mendalam ini, di mana masalah-masalahnya itu dikupas secara mendalam dari awal sampai selesai. Lalu masalah itu dibahas sampai ke akar-akarnya. Lalu membicarakan topik secara detail atau mendetail. Bagaimana agar dapat dibahas dengan tuntas? Yang pertama caranya, jangan memilih masalah atau topik yang terlalu luas. Lalu, cukupkah buku-buku yang mendukungnya? Lalu kemudian mengambil sampel yang proporsional. Dan yang terakhir melengkapi data literatur sebagai sumber rujukan. Lalu kemudian ada objektif, di mana objektif yang dimaksud yaitu segala keterangan yang dikemukakan apa adanya, yang sesuai dengan data dan fakta yang diperoleh. Lalu masalah yang diungkapkan apa adanya dan tidak dibobor atau rekayasa. Keobjektifan karya ilmiah dapat dicapai dengan data literatur dan data lapangan yang memadai, atau datanya harus representatif dan tidak memanipulasi data. Lalu ada sistematis, di mana sistematis yang dimaksud yaitu uraian yang disusun menurut pola tertentu, sehingga urutannya jelas dan berkaitan antara unsur-unsur tulisan yang berkesinambungan, berurutan atau berkaitan. Lalu kemudian ada cermat, berupaya menghindari kesalahan atau kekeliruan. Ada lugas, yaitu pembicaraan langsung pada persoalan yang dikaji tanpa basa-basi. Lalu tidak emosional, yaitu tanpa melibatkan perasaan. Berlaku umum, di mana berlaku umum maksudnya kesimpulannya berlaku bagi semua populasi kajian dan kebenarannya dapat diuji. Ada juga logis, maksudnya segala keterangan yang disajikan memiliki dasar dan alasan yang masuk akal. Bernas, yaitu walaupun uraiannya itu singkat, isinya tetap padat dan jelas. Keterangan yang dikemukakan dapat mengungkap makna secara jernih sehingga mudah dipahami pembaca. Lalu ada terbuka, di mana terbuka itu tidak menutup kemungkinan adanya pendapat baru. Lalu menggunakan bahasa yang baku, tepat, ringkas, dan jelas. Nah, di sini ada contoh bahasa dalam karya ilmiah. Pohon itu ditanam sedalam 0,5 meter kuantitatif. Berat maksimal yang diperbolehkan 5 ton kuantitatif. Tiang yang harus disediakan sangat banyak. Volume pekerjaan per jam sangat padat. Mahasiswa itu sangat pandai, baku atau tidak kuantitatif. Lalu di sini ada langkah-langkah penelitian. Yang pastinya menentukan topik yang jelas, batas bidangnya, tempatnya, dan waktunya. Lalu menentukan tujuan atau tema, membuat kerangka, mengumpulkan data, mengolah dan menyusun data atau kompilasi data, menulis laporan. Nah, di sini judul biasanya berupa frasa yang mengungkapkan tema, dan juga judul tidak lazim berupa kalimat. Beberapa kriteria dalam memilih masalah. Pentingkah masalah itu dikemukakan atau dibahas? Menarikah masalah untuk dibahas itu bagi kita? Cukupkah pengetahuan, kemampuan, dan sarana yang diperlukan? Mungkinkah atau mudahkah kita memperoleh data? Karena datanya itu harus akurat dan tidak boleh direkayasa. Masalahnya terlalu luas atau ada keterbatasan waktu, terlalu sempit, bahasannya dangkal. Topik, yaitu sesuatu yang menjadi pokok bahasan. Pada saat pertama kali seseorang mulai menulis, selalu dihadapkan pada persoalan apa yang akan ditulis. Penulis harus membatasi subjek agar tidak hanya dalam suatu persoalan dan menulis. Topik atau pokok pembicaraan dapat diperoleh dari lingkungan sekeliling kita. Misalnya, pengalaman-pengalaman masa lampau, pengalaman masa kini, alam sekitar, persoalan kemasyarakatan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan ekonomi. Semua pokok persoalan tadi dapat dijadikan topik dengan mempergunakan salah satu bentuk tulisan, yaitu narasi, deskriptif, eksposisi, atau argumentasi. Narasi yaitu mengisahkan suatu peristiwa atau kejadian secara kronologis, bisa berupa biografi, roman, novel, ataupun sejarah. Deskripsi yaitu menggambarkan sesuatu hal yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Contohnya, keadaan kota Jakarta, tentang gedung-gedung bersejarah, dan tentang kehidupan di pelabuhan. Berkaitan dengan pelukisan kesan panca indera terhadap sebuah objek.
Eksposisi. Eksposisi bertujuan memberi penjelasan atau informasi. Tema akan diuraikan dalam sebuah proses. Bagaimana beternak sapi dan bagaimana membuat perahu. Itu tadi adalah contoh dari eksposisi. Melukiskan sesuatu yang belum diketahui oleh pembaca. Misalnya bagaimana membuat baja, bagaimana mengadakan reboisasi akibat kebakaran hutan, menerangkan tentang proses kerja suatu barang, bagaimana operasi mesin pintal, bagaimana sebuah kapal menyelam atau timbul, bagaimana kerja mesin jahit. Argumentasi termasuk dalam eksposisi, hanya saja sifatnya jauh lebih sulit. Diajukan bukti-bukti, termasuk analisis yang menyangkut pemecahan suatu pokok persoalan atas bagian-bagiannya, menggabungkan masalah-masalah yang terpisah menjadi suatu klasifikasi yang lebih luas. Misalnya, apa ciri-ciri pendidikan kita dewasa ini? Perlukah seorang mahasiswa bekerja di samping belajar? Itu tadi adalah bagian karakteristik karya ilmiah. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang sistematika penulisan karya ilmiah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistematika penulisan karya tulis ilmiah. Karya ilmiah terbagi atas 3 bagian, yaitu bagian awal, yang dimana bagian awal ini adalah pelengkap pendahuluan atau awal. Lalu ada bagian isi atau tubuh karangan, yang merupakan inti dari karya ilmiah. Lalu ada bagian akhir, yang merupakan pelengkap akhir. Bagian pelengkap awal terdiri dari halaman judul, kata pengantar atau prakata, sari, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Bab 1 yaitu pendahuluan, yang dimana isinya yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup kajian, sumber data, metode penelitian, dan sistematika penulisan atau penyajian. Lalu ada bab kedua yaitu deskripsi masalah, yaitu data menurut literatur dan survei. Ada bab 3 yaitu pembahasan, yang berupa komentar penulis atas data yang diperoleh atau pembahasan masalah menurut pemikiran penulis. Dan bab terakhir yaitu bab 4 adalah kesimpulan dan saran. Laporan penelitian, yaitu bagian isi atau tubuh karangan di mana bagian tersebut adalah inti. Lalu ada bab 1 yaitu pendahuluan, di mana isinya yaitu latar belakang dan rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup kajian, hipotesis dan postulat, sumber data atau cara memperoleh data, metode penelitian, dan sistematika penulisan atau penyajian. Bab 2 yaitu tinjauan pustaka atau penjabaran postulat. Bab 3 pelaksanaan hasil penelitian berupa dalam pembuktian hipotesis. Bab 4 adalah pembahasan hasil penelitian. Dan bab kelima yaitu kesimpulan dan saran. Bagian pelengkap akhir biasanya terdiri dari daftar pustaka, lampiran atau appendix, indeks, dan riwayat hidup. Latar belakang masalah, yang dimana latar belakang masalah ini adalah penjelasan mengenai alasan kenapa kita memilih judul karya ilmiah tersebut. Lalu apa yang mendasari pemilihan judul? Apakah karena tertarik dengan yang dibahas, atau masalahnya sedang mengemuka, penting, dan bermanfaat? Alasannya memuat keterangan yang menyebabkan munculnya masalah. Bila latar belakang sudah diketahui, diharapkan dapat merumuskan masalah. Contohnya seperti berikut ini. Ada topik limbah industri tekstil yang mengemukakan sebab-sebab yang mempengaruhi bahaya atau dampak limbah bila tidak ditangani atau ditanggulangi. Ada topik kemacetan lalu lintas, di mana topik ini adalah gambaran umum terjadinya kemacetan lalu lintas di Simpang Dago, serta hal-hal yang menimbulkan masalah kemacetan. Rumusan masalah atau identifikasi masalah yang diungkapkan dengan kalimat tanya, yang dimana ini akan menjadi pokok pembicaraan yang akan kita analisis. Bagian ini harus ada karena untuk membatasi masalah. Contohnya, sejauh mana GPS masyarakat di Indonesia? Mengapa GPS digemari oleh masyarakat? Sejauh mana manfaat GPS di bidang teknik geodesi? Lalu, datanya itu bentuknya seperti apa? Apakah datanya primer atau sekunder? Nah, biasanya data primer ini
yaitu datanya kita ambil langsung dari tempat yang akan kita observasi. Dengan contohnya mengadakan wawancara atau semacam survei lainnya. Sedangkan untuk data sekunder, itu kita ambil datanya bisa dari perusahaan yang akan kita observasi. Atau bisa juga kita ambil datanya dari contoh instansi pemerintah seperti BPS atau Badan Pusat Statistik. Rumusan masalah berupa pertanyaan inti mengenai masalah yang dikemukakan atau apa yang menjadi masalah yang perlu dipecahkan masalahnya. Kalimat-kalimat yang dapat menegaskan apa yang terjadi, apa yang menjadi inti permasalahan, biasanya didahului dengan apa, mengapa, sejauh mana atau bagaimana. Kalimat yang memerlukan solusi atau pemecahan masalah. Contoh kalimat pembukanya. Sehubungan dengan latar belakang di atas, timbul persoalan atau masalah. Lalu ada juga contoh lain yaitu seperti yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah. Nah, ada juga contoh yang lebih lengkapnya seperti berikut. Sehubungan dengan latar belakang yang telah penulis kemukakan, maka penulis merumuskan masalah. Apa sebenarnya hakikat yang disebut limbah industri tekstil itu? Unsur-unsurnya apa? Mengapa sampai terjadi limbah seperti itu? Bagaimana cara yang tepat untuk menanggulangi dampak limbah tersebut? Lalu, bagaimana cara menanggulangi kemacetan tersebut? Ada juga contoh lain seperti berikut. Selanjutnya, kita ke bagian ruang lingkup kajian atau pembatasan masalah atau pendekatan masalah. Di mana ini adalah segi-segi apa yang akan dikaji untuk menjawab atau memecahkan masalah yang telah diajukan pada rumusan masalah. Di mana ini hanya butir-butirnya saja. Penjelasan panjang lebarnya pada bab 2 atau deskripsi masalah. Ini hanya mencantumkan pokok-pokok masalah yang akan dibahas. Contoh, untuk menjawab persoalan yang ada pada rumusan masalah, perlu pengkajian beberapa hal atau pokok, yaitu mengidentifikasi hakikat limbah industri tekstil, mengidentifikasi volume limbah, mengidentifikasi dampak yang telah ditimbulkan, mengidentifikasi sistem pembuangan atau pengolahan limbah, mengidentifikasi SDM di pabrik, mengidentifikasi sikap masyarakat, apakah masyarakat senang atau tidak senang. Contoh isi pembatasan masalah atau ruang lingkup kajian. Dengan rumusan masalah. Apa manfaat GPS di bidang GD yang akan diuraikan panjang lebar pada deskripsi masalah? Bidang-bidang apa yang dapat memanfaatkan sistem tersebut? Apa manfaat GPS? Apakah mengapa itu baik atau mengapa jelek? Ada argumentasi, penilaian, atau komentar. Tujuan penulisan atau penelitian. Tujuan penulisan merupakan tujuan objektif, bukan tujuan subjektif. Kurang lebih satu alinea paragraf. Contoh, berdasarkan latar belakang rumusan masalah di atas, penulis makalah ini bertujuan membantu pemerintah dapat mengatasi kemacetan lalu lintas, lalu menemukan cara yang tepat untuk meningkatkan produksi padi di Desa Sukasari, menemukan cara yang tepat untuk meningkatkan minat baca siswa SMA 10 Banyuwangi, meningkatkan minat baca siswa SMA 10 Banyuwangi. Postulat dan hipotesis. Postulat atau anggapan dasar. Pernyataan yang dianggap benar secara a priori. Biasanya berupa teori, dalil, hukum, rumus, atau aksioma. Berkaitan dengan landasan teori atau bab 2. Postulat biasanya sebagai alas atau sebab. Contoh, benda yang berada dalam zat cair mendapat gaya tekan ke atas, sehingga zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Hipotesis adalah dugaan atau perkiraan. Diajukan berdasarkan hasil pengamatan sepintas yang dapat diperkirakan dari suatu peristiwa. Bisa juga berupa pernyataan para pakar yang kebenarannya harus diuji terlebih dulu. Hipotesis itu diturunkan dari postulat. Hipotesis merupakan akibat atau adanya hubungan kausal dengan postulat. Contohnya, kesempatan untuk mendapatkan informasi masalah sosial lebih banyak dimiliki siswa IPS daripada siswa IPA, sehingga siswa IPS lebih tanggap terhadap masalah sosial daripada siswa IPA. Ada juga contoh lain seperti, jika pada bulan Juli yang akan datang, panen raya di Jawa Barat berhasil dengan baik, harga padi di Indonesia akan turun. Dalam matematika, hipotesis biasanya dinyatakan dengan jika,
Maka, dalam karangan ilmiah seharusnya menggunakan kata diduga, diperkirakan. Nah, ini adalah sumber data atau cara memperoleh data. Yang dimana usaha apa saja yang dilakukan penulis untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan masalah. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu bisa menyebarkan angket atau melakukan wawancara, bisa juga mengadakan pengamatan dan melakukan eksperimen atau percobaan. Data yang dipergunakan tentunya data primer dan data sekunder. Metode penelitian, yaitu metode apa yang dipergunakan bergantung pada sifat masalah yang diteliti. Ada metode historis berkaitan dengan peristiwa masa lampau. Ada metode deskriptif berkaitan dengan peristiwa yang sedang terjadi. Ada metode deskriptif analisis berkaitan dengan peristiwa yang sedang terjadi, disertai dengan suatu analisis. Ada metode eksperimen atau percobaan, bila yang diteliti mengenai hal-hal yang akan terjadi atau mungkin terjadi. Ada pula yang menggunakan metode rasional atau empiris. Sistematika penyajian, yang mengungkapkan garis besar isi setiap bab. Tentu saja harus sesuai dengan ciri karya ilmiah, yaitu sistematis, yang dimana dibuat dalam satu paragraf. Fungsinya untuk memberi gambaran pada pembaca mengenai hal-hal apa saja yang diuraikan dalam bab-bab ini, yang dipaparkan dalam bentuk kalimat. Contohnya, penulis membagi makalah ini menjadi 4 bab. Pada bab 1, penulis mengemukakan latar belakang masalah dan seterusnya. Bab 2 yang merupakan dasar teori analisis yang memuat bla 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 bla. Bab 3 dan seterusnya. Lalu ada tinjauan pustaka. Isinya biasanya kutipan teori sebagai tolak ukur. Bisa juga pernyataan para pendapat atau pendukung pendapat penulis dan sebagainya. Contohnya, cara pengolahan tanah yaitu sawah di Desa Sukasari. Cara perawatan tanaman padi di Desa Sukasari. Tingkat pendidikan para petani dan lain-lain. Pembahasan masalah. Alternatif penyelesaian masalah. Lalu perbandingan antara data primer dari lapangan dengan data dari pustaka atau data sekunder. Komentar penulis tentang data yang terkumpul, pendapat penulis mengenai isi bab yang mendahulunya, dan banyak penjelasan lainnya. Nah, yang terakhir adalah bab 4, yaitu kesimpulan dan saran. Di mana kesimpulan dan saran ini adalah jawaban atas persoalan dari karangan yang dibuat atau karya ilmiah yang dibuat. Contohnya seperti membuat kesimpulan atau saran, bisa juga membuat daftar pustaka dan lain-lain. Seperti riwayat hidup juga. Dan begitu saja penjelasan untuk sistematika penulisan karya ilmiah. Selanjutnya akan saya jelaskan materi berikutnya. Baik, selanjutnya di sini akan saya jelaskan identifikasi masalah dan hipotesis. Perumusan masalah bertujuan untuk mencari sesuatu dalam kerangka pemuasan akademis seseorang, memuaskan perhatian serta keingintahuan seseorang akan hal-hal yang baru, meletakkan dasar untuk memecahkan beberapa penemuan penelitian sebelumnya, ataupun dasar untuk penelitian selanjutnya, serta memenuhi keinginan sosial dan menyediakan sesuatu yang bermanfaat. Perumusan tujuan penelitian jelas, yang mencakup pernyataan tentang mengapa penelitian dilakukan, sasaran penelitian maupun pikiran penggunaan, dan apa hasil penelitian. Pencarian masalah yang akan dikaji dapat bersumber dari bacaan, pengamatan terhadap fakta di lapangan, berdasarkan pengalaman pribadi maupun dari hasil pertemuan ilmiah, seperti seminar, diskusi, dan lokakarya. Nah, di sini ada semacam bagan dalam perumusan masalah, yaitu identifikasi masalah, lalu kemudian pembatasan ruang lingkup, penetapan research question, dan identifikasi tujuan. Lalu dibuat dalam satu hipotesis, ada statistical hypothesis dan hypothetical statement. Cara untuk merumuskan masalah. Dirumuskan dalam bentuk pernyataan atau research question yang akan berfokus pada dependent variable atau pada apa yang akan diteliti. Rumusan masalah itu hendaknya jelas dan padat. Rumusan masalah harus berisi implikasi adanya data untuk memecahkan masalah. Rumusan masalah dasar dalam membuat hipotesa. Ini adalah contoh perumusan masalah dalam bentuk research question. Permasalahan yang baik memiliki 3 ciri utama, yaitu mempunyai nilai penelitian, dalam arti bahwa permasalahan tersebut masih bersifat asli atau original, menyatakan suatu hubungan dengan bidang lain, serta dapat diuji kebenarannya. Ada visible, artinya permasalahan tersebut dapat dipecahkan,
tersedianya data dan metode yang dapat untuk memecahkan masalah, tersedianya biaya, dan dapat diselesaikan dalam waktu yang wajar, sesuai dengan kualifikasi peneliti. Artinya bahwa permasalahan yang diangkat menarik minat bagi si peneliti serta sesuai dengan kualifikasi yang ada. Sumber masalah yang dapat dijadikan sebagai topik research, yaitu penelitian observasi, di mana dengarkan secara langsung keluhan yang ada di lapangan dan adakan eksploratif sendiri secara singkat. Diskusi termasuk di dalamnya diskusi resmi atau diskusi tidak resmi. Ikuti dengan seksama diskusi tersebut dan kutip masalah yang timbul dalam diskusi tersebut. Dosen-dosen atau ahli riset. Pada umumnya, dosen menguasai suatu bidang ilmu tertentu secara lebih baik daripada orang lain. Bibliografi. Sumber bibliografi yang dapat dijadikan sumber problem adalah jurnal, ensiklopedia, review, skripsi atau tesis, disertasi, buku-buku teks, majalah, buletin, research report, dan lain sebagainya. Ini adalah langkah-langkah perumusan masalah dibuat dalam bentuk struktur tertentu, mana ada penetapan permasalahan penelitian, pengetahuan kondisi, definisi operasional, variabel, teori yang relevan. Itu semua ada kaitannya dengan hipotesis, hubungan antara komponen untuk mengidentifikasi permasalahan dalam penelitian. Langkah penting harus dilakukan dalam membuat suatu perumusan masalah. Yang pertama, tentukan fokus penelitian. Lalu cari berbagai kemungkinan dari berbagai faktor yang akan ada kaitannya dengan fokus penelitian tersebut. Yang dalam hal ini dinamakan subfokus. Di antara faktor yang terkait adalah pengkajian faktor mana yang paling benar untuk ditelaah. Kemudian tetapkan faktor apa saja yang akan dipilih. Langkah terakhir, kaitkan secara logis faktor-faktor subfokus yang dipilih dengan fokus penelitian. Ini adalah contoh problem penelitian dalam bidang IT. Permasalahan yang ingin dikaji sebaiknya diuraikan mulai dari permasalahan secara umum hingga akhirnya terbentuk suatu permasalahan yang lebih khusus dan spesifik. Dalam pencarian topik permasalahan ini perlu adanya pemahaman terhadap objek yang ingin diteliti, baik melalui fenomena yang ada, teori, hipotesis maupun eksperimen. Pencarian sumber literatur yang akan mendukung pemecahan masalah dapat dibuat dengan cara memecahkan problem menjadi bagian-bagian tertentu. Baiklah, begitulah yang dapat saya jelaskan. Apabila terdapat banyak-banyak kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Maka saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.